kita kan jumpa nih orang pintar sama orang bodoh, ya kan? Di sana pintar, di sini bodoh, ya kan? Nah, jadi di dalam kebodohan saya, apalagi kebetulan kan saya orang Karisteng, ya. Saya kan tidak memahami, memang mungkin saya hanya beriman sebagai, mungkin iman saya Kristen, tapi saya tidak betul-betul memahami, alias saya itu awam gitu loh, Bang Reba. Makanya dalam hal ini kan aku ingin mencari kebenaran, mungkin di room kalian, ya kan. Nah, jadi tapi kan sebetulnya kan di dalam kehidupan saya itu kan saya belum pernah didoktrin tentang ajaran seperti ini, maksudnya apa namanya, membahas anjing segala macam. Jadi betul-betul pure yang saya pernah dengar ya tentang kebaikan, tentang kasih, tentang begini gitu. Walaupun secara hidup saya apa namanya belum saya lakukan 100% gitulah. Mungkin ada sedikit-sedikit gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mudah-mudahan terbuka akal kalian. Jangan celana pula yang terbuka. Masa kalian aja yang boleh menyebarkan Kristen kepada umat Islam? Kami menyebarkan Islam kepada saudara kami nggak boleh. Bukan kepada kalian, tapi kalian sebagai contoh. Nah, kalian itu senjata bagi kami, alat bagi kami berdakwah. Tekan, naik. Kok emosian aku sekarang diskusi ini? Kenapa tuh nih? Kalau habis baca Bible tuh baca Quran, itu sama kayak kita tuh habis dapat dapat Quran, habis itu kena virus. Nah, memang iya, kalau nggak diiringi dengan membaca Quran, membaca Bible untuk menjadi kafaratnya, dikhawatirkan hati kita keras, karena perdebatan itu memang mengeraskan hati. Tapi bagi orang yang sudah profesional, maksudnya dia sudah terbiasa dan pengendalian dirinya sudah paten, dia nggak akan gampang terpancing. Aku juga lama bertahun-tahun gampang terpancing tuh, dan itu manusiawi. Cuman karena kita sadar kemanusiaan kita, ya kita bentengi dengan apa? Quran. Jangan kita baca Bible aja. Rudal Bang Greg. Oke, siap.
Kalau benar si Allah Tuhan Ripa, kenapa nggak berani si Allah mengkritik kita Buddha? Selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang muslim dan yang non muslim, yang masih punya akal sehat, yang masih punya naluri kemanusiaan ya, bukan yang sudah 100% binatang, 100% anjing, 100% biawak, nggak diajak. Di sini kita sedang mengajak orang-orang yang masih ada sisa-sisa kemanusiaan dalam dirinya untuk dikembalikan kemanusiaannya dan dihilangkan sifat kehewanannya ya. Nah, kenapa kita pilih-pilih? Karena memang kita nggak mau buang-buang waktu. Saya sendiri waktunya sangat berharga. Bagi saya, daripada ngomong sama orang Kristen yang keanjing-anjingan, lebih baik saya nonton film di Netflix, atau baca buku, atau pedikur, atau luluran. Ya, banyak manfaatnya buat pribadi saya. Nah, tetapi karena saya tanggung jawabnya sebagai manusia, ada perintah dalam Quran dan undang-undang. Dalam Quran ada perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka di undang-undang juga diperintahkan untuk memerangi kebodohan. Maka saya mengambil bersiap diri untuk mengambil tanggung jawab itu, mengajak kalian non muslim dari kalangan manapun, ateis, agnostik, Hindu, Buddha ya, untuk diajak berpikir, merenung dan jujur. Bapak Momo, silakan Pak Momo. Oke, Pak Momo dibawa dulu ya. Nah, kita bahas dulu bukan materinya, kita bahas teknis dulu. Teknis ini penting dibahas dan jarang dibahas dalam dunia apologetik sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Teknis itu maksudnya adalah kita membahas dulu nih situasi kondisi kita di Komal. Pertama, ini Komal personal, bukan kampus, bukan Komal negara, bukan Komal organisasi atau lembaga, tapi ini Komal pribadi, ya, room pribadi, live streaming pribadi, yang mana pertanggungjawabannya ada pada pemiliknya atau hostnya, yaitu Bang Greg. Nah, Greg itu bisa memberikan kuasanya kepada siapapun yang menjadi moderator di sini. Ada Mika, ada saya, dan juga Jun. Maka aturan yang berlaku di Komal ini adalah aturan kami. Dan kami sebagai orang Islam, aturan kami itu selalu bersandar kepada apa? Quran dan hadis dan kemudian undang-undang. Jadi tidak bisa misalkannya tidak bisa kita itu memaksakan diri ya untuk kalian lah Kristen nggak bisa memaksakan diri kalau kami ini harus ikut kalian. Pertama, kalian nggak layak untuk menjadi pemimpin kami karena kami diharamkan menjadikan kalian aulia ya. Kalian Kristen itu dilarang menjadi pemimpin kami karena Allah sudah katakan kepada kami, walan taradhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, sesungguhnya kalian Yahudi dan Nasrani itu, apalagi kalian Kristen, campuran Yahudi dan pagan sesat ya kan campuran tuh, ajaran Farisi sesat dengan ajaran pagan sesat bercampur, dari triad kapitolen menjadi trinitas, monoteis yang dikawinkan dengan ajaran triteos menjadi tritunggal kan. Nah, jadi bagaimana mungkin kemudian kalian itu mencintai manusia selain kalian, sedangkan Tuhan kalian aja kalian kutuk. Jadi kami tidak mungkin berharap kepada kalian untuk menghargai kami. Kami sudah tahu kalian menghujat kami itu biasa, menghujat Nabi kami sudah biasa itu. Kalian menghujat Allah kami sudah biasa melihat kalian. Jangankan menghujat Tuhan kami, Tuhan kalian aja kalian imani sebagai Tuhan terkutuk loh. Jadi kami udah biasa. Nah, jadi kami nggak boleh lagi terpancing kemarahan kami sebetulnya melihat kalian. Cuman kemarahan kami terkadang melihat saudara kami Muslim. Sudahlah, mereka nggak tahu apa-apa, nggak pernah berada di sisi kami untuk membela agama Islam, tapi mereka kemudian mengkritisi orang-orang yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki sikapnya dan membela agamanya, bukan malah disupport. Nah, barang siapa yang menasihati depan publik itu menurut Imam Syafi'i justru merendahkan orang lain. Nah, itu dulu. Tapi tetap kami sebagai apologet harus bisa menahan diri untuk tidak tergampang emosi, untuk tidak terpancing emosi. Karena kami tahu kami sedang menghadapi anjing, babi, biawak, dan juga ular beludak. Dan kemanusiaan kalian kami hargai. Ketika kalian sudah tidak lagi memiliki sifat kemanusiaan, maka di sini kalian diperlakukan seperti binatang, karena itu yang kalian inginkan. Seperti itu. Ya, jadi silakan naik ke Komal ini, kalian diizinkan untuk bertanya jawab dengan kami, tapi kami bukan pembantu kalian, mengerti kan maksudnya? Kalian di sini adalah orang yang ingin tahu
maka kalian berhak bertanya, tapi kalian wajib mendengar. Setelah kalian dapat hak kalian yaitu bertanya, kalian wajib mendengar. Nggak ada ceritanya kau bertanya kami kasih hakmu, kemudian kami pula yang dengarkan kau. Nggak ada ceritanya begitu, ya. Tahu diri aja kita. Kami pemilik komal, kami yang ngatur komal ini. Kalian tamu, tahu diri dong. Masa kalian pula masuk rumah orang kalian pula ngatur, ya? Tahu diri aja. Kalau kita sudah sama-sama tahu diri, kita nggak akan berantem loh, ya. Oke ya, tahu diri ya. Itu aja saran saya. Jadi buat seluruh orang Kristen, biasakan tahu diri. Kalau kalian mau menghujat di komal kalian, itu pertanggungjawaban ada di tangan kalian. Tapi kalau di komal kami biarkan kalian menghujat, tanggung jawabnya di bahu kami. Kami yang berdosa. Maka untuk supaya tidak mengizinkan hati saudara kami terluka di bawah, kami yang ngebal-balin kalian di atas dulu sebelum kalian diturunkan. Kenapa? Harus digitukan. Kenapa? Kalian bukan anak kecil lagi, kecuali kalian bocil, baru dikasih maklum. Di kalian pada lansia, berjenggot, semua ada berbulu atas bawah. Kurang ajar pula menghujat agama Islam, ya. Jadi kalian nggak diizinkan, begitu. Pasti kalian dikonter, apalagi depan saya, itu pasti, begitu. Ya, silakan. Kita sapa dulu nih. Ya. Silakan, sapa. Kita sapa dulu. Kami Ya, selamat malam. Islam Kristen Kak. Islam. Ya biasanya kalau Islam itu Kak mengucapkan salam karena ya sunnah bagi kakak dan kewajiban bagi Iya. kami membalas. Enggak, kan kita belum kenal hostnya tadi. Pikir awal tadi hostnya pun orang Kristen. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Kak? Waalaikumsalam. Enggak, mau ikutan aja. Dengar dulu. Oke, dibantu di bawah ditekan layar dan diposting ulang ya Kak ya. Kita naikkan Kristen ya Kak ya. Makasih banyak, sehat selalu Kak. Bang Urban Laundry, Bang Laundry Urban, Kak Cici, Kak Dede Cia, Kak Dede, izin turunkan Bang Urban ya, tidak ada jawaban. Susanto, selamat malam Bang Susanto. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik minta permintaan atau ketik 3 biar saya jambak di sini. Banyak. Silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang ya. Islam. Ada yang Terima aja disampaikan, Bang. Oke, izin saya turunkan ya Bang ya. Sehat selalu Bang ya, keluarganya ya. Saya Amin. turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hotet. Wait. Nih, Uni. Kemarin ada yang tanya, dia mau masuk ke websnya Mesia nggak bisa, karena dia biasanya belajar di Mesia. Bang Adios. Kenapa? Nggak bisa masuk ke Mesia. Biasanya dia sering masuk ke Mesia. Itu kan websnya Asran. Uni. Sekarang Asran yang ini. Asran udah pegang bagian admin dia. Jadi kalau ada apa-apa coba tanya Asran deh. Atau jangan-jangan dia klik salah. Uni udah lama nggak klik, nanti lah Uni cek. Usahanya banyak kerjaan yang lain deh. Uni masih banyak kerjaan yang ini, jadi belum sempat untuk. Nanti Jun, kalau Jun mau nggak pegang Mesia, maksudnya editing Mesia dan segala macam, belajar juga mau nggak? Kalau mau nanti dikasih akses ke sana. Yaudah, alhamdulillah. Nanti juga sama ini, nanti ada akses kidnap juga kalau Jun mau. Jadi kita simpan semua fakta bukti-bukti transaksi di Mesia itu di kidnap. Jadi nanti pengurus bisa akses ke sana. Kita punya server sendiri. Kenapa aku kan di grup Mesia juga nggak diberikan kerjaan, nggak ini gimana sih nggak dianggap Enggak, nanti Uni mau apa, jadi pengurus nanti di situ, bagian pengurusan, Oh iya. supaya nggak dapat uang sama sekali. Karena kalau jadi pengurus nggak boleh dapat uang sama sekali. Jadi kamu jadi Nggak mau pengurus aku nih, nanti nggak mau aku jadi pengurus. nggak bisa. Soalnya aku sama Jun nggak dapat apa-apa karena kami pengurus. Jadi nanti Mika jadi pengurus, Asran pengurus, Mika pengurus, jadi nggak dapat apa-apa. Memang gitu teman-teman ya, nasibnya pengurus gitu, cuman pengurus doang, namanya doang ya kan, tapi nggak dapat apa-apa. Motivasinya cuma buat dakwah. Iya, kita dapat pahala aja, Amin, dapat amin. pahalanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan. Tapi nanti Bang. kalau seandainya donaturnya nanti aku pribadi udah jadi donatur Mesia, ya dapat gaji lah semua pengurus dari aku. Amin. Ada 10 tahun lagi Uni. Jangan lah, setahun lagi lah. Insya Allah setahun lagi. Ya.
Ya silakan buat teman-teman yang di bawah dibantu tap layar dan diposting ulang ya. Gini teman-teman ya. Buat teman-teman yang di bawah, kalian bisa mendapatkan 2 amalan ini. Kami yang di atas cuma mendapatkan 1 amalan. Ketika kalian tap layar, posting ulang itu dapat amalan dakwah. Nah, ketika kalian tap layar, kalian bisa zikir Allah 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 Allah. Maka 2 amalan yang kalian dapat. Kami ini cuma amalan dakwah aja yang kami dapat. Nah, beruntunglah teman-teman yang di bawah. Senyum kepada saudaraku dari tadi dapat pahala banyak. Ya ada, aku senyum. tengok dari tadi senyum memaki aja kerjamu ini. Gak ada senyum dari tadi aku tengok. Ya. Enak aja cuman pahala dakwah. Pahala ini juga pahala berkata-kata ini kepada Oten. Enak aja. Masya Allah, Cing. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, incing ini nih. Aku kemarin kan pergi ke tempat Ko Aziz. Beliau nyebut dengan Innova, beliau dikasih buku lagi, Masya Allah. Diantar lagi kami ke sini. Incing singgah Salam ini. kenal Pak Ikhwan. Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau tiba-tiba, Bang Mika di mana? Aku tempat Ko Aziz. Aku jemput, ke bawa pulang katanya. Masya Dibawa Allah. makan, dijemput lagi. Gak pernah aku naik mobil nih. Bohong banget nggak pernah naik mobil. Nggak pernah naik mobil dalam seminggu maksudnya. Makanya dengar dulu. Nah, beliau datang, ya kan? Datang, Bang Mika di mana katanya? Belum pernah disetirin saya, diaja sih dia. Bang Mika, alhamdulillah ya bisa ketemu, terus saya bisa komalan kayak gini nih, Bang Jun, luar biasa lah, pokoknya merinding nih. Iya. Beliau ya teman-teman ya, beliau termasuk pendakwah typing. Beliau ya menyampaikan ini pembantai penghujat yang di bawah. Masya Allah, ternyata ya Uni ya, beliau telepon para sahabat beliau, teman-teman beliau. Aku tengok, Masya Allah ya. Aku pun ya terima kasih kemarin tuh Cing ya, Bang ya, sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya, Bang. Mudah-mudahan Kebetulan nih adik saya ngarang buku, kemarin saya hadiahin buat Bang Mika. Ada beberapa buku, jadi bukunya apa namanya, nabi-nabi perjanjian lama sama kitab di dalam Al-Quran. Ada bukunya, masih ada itu. Kalau ada yang mau nanti aku ambilin, kalau ada yang mau ini. Sama-sama alumni Batam nih. Sama-sama Ya, saya alumni tahu. Batam, Masya Allah. Tahun 90 di Batam. Ini nanti rencana aku nih ya, buku ini yang beliau kasih ini, nanti ini ketika Apologet Award ini kubagikan untuk netizen ya. Jadi buku beliau ini insya Allah bagi pengarangnya, penciptanya, semoga menjadi amal jariah bagi beliau dan Bang Ikhwan juga ya. Kenapa kalian Islam masih ikut si Allah, mencabul Allah? Nah, ini nih Kristen ini. Kutunjukkan ya Tuhan kalian ya. Ya aku jawab. Yang cabut. Kami jawab berdua ya. Oke, diam dulu ya. Kenapa kami mengikuti Allah yang cabul? Salah Tuhan kau tuh. Allah tidak pernah cabul. Yang cabul itu Tuhan Bapak kau. Ya, Tuhan bapakmu, Tuhan nenek moyangmu, bapaknya Yesus, karena pernah buka celana dalam orang. Nahum pasal 3 ayat 5. Sudahlah dibukanya celana dalam orang, terus mekinya dilihat-liatin, nyoh digituin. Coba lihat ayatnya, Nahum pasal 3 ayat 5. Dia mengangkat ujung roknya sampai ke kepala. Habis itu kemaluannya dilihat-liatin tuh sama raja-raja. Bayangkan kau udah berlalat meki orang, dilihat-liatin sama Tuhan kau. Bulunya pun berserak mungkin itu. Kebayang gak kau kerjaan Tuhanmu itu? Buka-buka celana dalam orang. Itu baru cabul. Ya, kalau Allah tidak pernah cabul, nggak pernah. Allah bahkan memerintahkan kami umat Islam ini menutup aurat. Kok Allah kok bilang cabul? Penistaan kau tuh nggak lewat di kupingnya umat Islam itu. Nggak ada yang percaya, bahkan orientalis pun nggak ada. Sebusuk-busuknya orientalis nggak pernah mengatakan begitu. Yang cabul itu Tuhan kau, ada dalilnya. Buka celana dalam orang, dan bahkan pas datang ke dunia sengaja dibukanya celana dalamnya, dibiarkannya orang megang-megang burungnya kan. Maria Magdalena waktu mencium kaki Tuhan kau itu tangannya kemana? Curiga aku loh, jangan-jangan pegang setir dia waktu itu. Hah? Aku bayangkanlah itu waktu Maria Magdalena yang adalah pesundal mencium kaki Tuhanmu, tangannya kemana? Yakin kau nggak dirabaknya pahanya?
Bisa kau buktikan kalau pahanya nggak diraba? Soalnya dekat itu kaki sama paha itu. Hah? Tinggal sikit lagi tuh pegang. Hah? Tahu kau tuh? Itu yang cabul. Kok Allah pula kau tuduh cabul? Yang menyuruh nabinya bersundal memperanakan anak sundal Tuhan kau. Yang ngatain nabi-nabinya anjing Tuhan kau. Yang buka celana dalam orang Tuhan kau. Kok Tuhan kami yang kau tuduh gitu loh. Yang ngajarkan caranya bersundal Tuhan kau. Yang bahkan menghalalkan uang hasil persundalan Tuhan kau. Yang melepaskan pesundal, aku curiga nih Tuhan kau nggak menghukum pesundal. Kenapa coba? Jangan-jangan dia yang pakai loh. Takut aku. Nah, coba kau tunjukkan sama aku. Kalau dia menghukum itu karena dia mengampuni, bukan karena dia yang make. Kenapa? Pendeta Great Santo Mary mengatakan Yesus berzina 3 kali. Nah, aku ada datanya aku. Curiga memang kami nih. Kenapa dibiarkannya perempuan itu berzina lepas, ya kan? Kenapa? Kalau ada seorang RT, ini kita sepakat ya Pak RT ya. Nanti kalau ada yang berzina di antara kita dihukum rajam ya. Iya kata Pak RT-nya. Nah Pak RT kenapa Pak RT? Kok nggak dihukum yang perempuan ini? Untuk perempuan ini jangan dihukum lah. Nah, curiga kami. Jangan-jangan Pak RT yang mencabuli ya kan? Nah gitu. Wajar ini kami bertanya gitu. Maka jangan kau menghujat agamaku. Kenapa? Aib agamamu di tanganku. Aib agamamu semua di tangan kami apalagi Islam. Ya. Gitu. Aku lancar kalau bicara itu karena aku hafal. Ingat aku semua itu. Berulang soalnya ku ucapkan ya. Nahum pasal 3 ayat 5, Bilangan pasal 31 25. Tuhan kau minta bagi 3 upeti perawan. Tahu kau perawan yang diminta? Kata Tuhan kau kalau seandainya yang perawan ambil untuk sebagai upeti. Kalau udah makinya udah longgar bunuh katanya. Tuhan kau aja ini ku tanya ya kayak mana caranya orang Israel membedakan mana yang perawan mana yang tidak? Sementara Tuhan kau yang nyuruh untuk membedakan mana perawan mana tidak. Suruh nungging. Coba dulu. Itu baru cabul. Ya. Silakan. Habis kalian kan? Jangan kalian biarkan Uni Rifa ngeroceh makan akalin dia 3 biji barusan. Jangan Mereka pusing lagi dia. takut di bawahnya ya. Siap-siap Bang Cing ya, siap selalu Cing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maulana Pakpahan. Bang Maulana Pakpahan. Maulana Bande buka mute-nya. Kabur ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya atau mau diskusi silakan naik ke atas. Kalian jangan menghujat ya, karena isi Bible itu di luar kepala kami. Kalau kalian isi kepala yang di luar ya, berbeda dengan kami. Kalau kami mudah menguasai lapangan, kalian masih di pinggir-pinggir lapangan. Silakan buat teman-teman yang mau diskusi dengan kami silakan naik atau bertanya dengan keislaman tentang kepada Uni Rifa boleh juga. SWT Gormo yang menyiapkan. Oke, aku jawab ya. Yang germo, gantian Uni. Aku pun pengen juga memuaskan nafsuku di sini ya. Jangan Uni aja. Dari tadi aku lihat Uni aja mau sholat ya. Yang germo itu adalah Tuhan kalian. Kenapa aku mengatakan cintailah perempuan sundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Tidak ada hukum zina bagi perempuan sundal dan perempuan yang suka berzina. Dan pesundal duluan masuk surga. Bahkan uang open BO halal dan kudus bagi Tuhan. Itu yang Tuhan germo. Dan kedua, Tuhanmu yang anak manusia ini diurapi oleh pesundal. Dan pesundal duluan masuk surga. Itu Tuhan kalian memang memfasilitasi pesundal dan lonte sebagai VVIP di surga. Ya, itu Tuhan yang germo. Coba aku tanya dulu sama kalian. Tidak dihukum pesundal. Pesundal duluan masuk surga. Cintailah para perempuan sundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Sama masuk kue kismis lah. Kue kismis, tahu kalian kue kismis? Cintai juga kue kismis itu juga. Nah, habis itu uang open BO itu kalau kalian melonte dapat duit habis bersundal ya, itu kudus. Boleh kalian belikan nasi, boleh kalian belikan baju. Nggak ditahan. Inilah yang Tuhan germo. Habis itu menghukum orang dengan cara mengambil laki orang, disuruh tidur di siang hari dan ditonton orang. Ini ciri-ciri lokalisasi agama kalian, Bibel lokalisasi. Ya, Tuhan kalian ciri-cirinya germo itu minta upeti gadis perawan.
Pesundal dulu masuk surga, tidak ada hukuman bagi pesundal. Upah dan labanya bagi pesundal itu kudus di mata Tuhan. Pesundal dulu masuk surga, itu baru yang germo. Yang mau kutunjukkan datanya. Itu yang germo. Coba aku tanya, apa alasannya di agama kalian? Kenapa pesundal atau lonte itu lebih dimuliakan daripada orang yang sering ke gereja? Atau orang yang baik kelakuannya, seorang perempuan yang baik kelakuannya? Kenapa lonte lebih dimuliakan di agama kalian? Apakah gara-gara Tuhan kalian berkawan dengan lonte? Jawab. Macet kalian. Puas. Silakan ini. Kalian kan sudah saya bilang, kalian menghujat agama Islam itu hanya menelanjangi agama kalian, karena setiap tuduhan kalian kepada agama Islam itu hanya ada di kitab kalian. Kalian menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala germo. Gini ya, kalian definisi germo aja mungkin kalian nggak tahu. Germo itu adalah orang-orang yang memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan dari perilaku hubungan seksual tersebut. Bahkan dia yang menjual dan memfasilitasi dan menyediakan. Nah, kalau definisinya adalah germo, artinya memfasilitasi orang untuk berhubungan seksual, coba kalian baca kitab 1 Samuel pasal 7 dan 8. Dan kemudian kalian baca di ayat ke-12-nya. Di ayat ke-12 itu dituliskan bahwa pertama di ayat ke-7 dan 8 nih, kan kalian buka bersama 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Di ayat ke-7 dan 8 Tuhan mengambilkan istri-istri orang untuk diberikan kepada pangkuan Daud. Itu fasilitas juga dari Tuhan. Yang kedua, setelah Daud itu mengambil istri orang, Tuhan mengambil kembali gundik-gundik dan istri-istri Daud dalam kitab kalian, lalu memberikannya kepada anaknya Daud untuk ditiduri siang bolong. Difasilitasi sama Tuhan meki-meki untuk ditiduri. Itu satu. Yang kedua, Bilangan pasal 31 nomor 25 sampai 40. Silakan dibaca. Meki kudus ini, yang perawan ini difasilitasi ya. Ini kita buka ayatnya. Jadi kami ini bicara bukan dari kebencian tapi dari fakta. Kalau definisi germo memfasilitasi hubungan seksual yang tidak halal, maka itu ada di kitab kalian. Mari kita buka Bilangan pasal 31. Ya, ini terkait tentang jarahan. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Ingat, salah satu tawanannya adalah perempuan-perempuan perawan, karena kalau yang sudah tidak perawan atau sudah berhubungan seksual dengan laki-laki, itu disuruh Tuhan kalian untuk dihabisi nyawanya, termasuk anak-anak laki-laki. Tapi kalau anak kecil perempuan yang masih virgin, ambillah bagimu. Nah, itu perintahnya begitu. Nih saya bacakan ya. Tetapi semua orang muda, di ayat ke-18 nya kita baca. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tuh bagimu. Tuhan bagi-bagi meki-meki yang masih virgin. Nanti di ayat ke-25 nya Tuhan minta upetinya ya. Alias Tuhan apa? Tuhan minta bagi 3. Ini baru kita bisa definisikan sebagai germo ya. Nih di ayat ke-25 nya Tuhan berfirman kepada Musa, ini perkara tentang jarahan. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Tuh manusia dijarah sama Tuhan kalian suruh loh ya. Hewan, engkau ini dan Imam Eliazar serta kepala puak-puak umat itu. Lalu bagi 2 lah rampasan itu. Tuh kan manusia yang dirampas dari perempuan-perempuan perawan tadi, itu suruh bagi 2. Bagi 2-nya sama siapa? Bagi 2-nya kepada pertama kepada pasukan bersenjata, memuaskan birahi pasukan bersenjata kawan ya. Masa untuk dilihat-lihat doang, yang perawan loh ya. Nah kemudian dan kepada segenap umat yang lain dibagi-bagiin tuh tawanan tadi tuh. Ayo coba, yang perawan buat apa? Buat ditengok-tengok, diintip-intip? Alah, nggak usah lah, naif banget. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Tuhan pun minta jatah perawan. Pertanyaannya, buat apa yang perawan bagi Tuhan tuh, untuk apa? Kenapa harus perawan? Mekinya diapain? Itu pertanyaan saya. Karena keperawanan identik dengan meki, alat vital wanita, misfi. Buat apa? Kenapa harus perawan? Ayo jawab.
jawab ini upeti nih. Jadi kalau kalian menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang nggak bisa kalian buktikan, kami nggak nuduh, kami hanya membongkarkan aib agama kalian. Ya, kami katakan ini aib loh, bagi kami ini aib karena Tuhan minta upeti perawan itu bagi kami aib, ya, begitu. Nabi Muhammad aja sallallahu alaihi wasallam itu bahkan diharamkan makan sedekah dan makan zakat. Ini Tuhan meminta upeti perawan. Pertanyaannya, karena Tuhan kalian punya alat vital laki-laki, buat apa perawan itu? Silakan dijawab, ya. Silakan. Pak Jai. Jai, Buka Bang, Al Imran ayat 7. ya silakan buka. Bu, nama kamu siapa? Agamamu apa? Tujuan Ya, kesini sekarang- ngapain? Nama siapa? Agama Kristen. Namanya agama Kristen. Ya udahlah. Tujuannya kesini ngapain? Kalian itu insecure sama Tuhan kalian ya. Kalian itu hanya menghadapi hamba-hamba Tuhan. Kalian kan anak-anak Tuhan. Hah? Kenapa kalian anak-anak Tuhan melawan kami? Kenapa kalian takut? Kalian kan anak Tuhan toh. Kenapa? Kenapa kalian takut dengan kami? Kalian nggak pede dengan Tuhan kalian, insecure. Ayolah, kami umat Islam ini nggak insecure sama Tuhan kami. Kenapa? Kami percaya kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menjaga kami, melindungi kami gitu loh. Kalaupun suatu saat kami mendapatkan musibah, itu karena kesalahan kami sendiri. Tapi perkara kebenaran, Allah akan lindungi kami gitu. Ya, kalian kenapa? Bertanya aja kalian takut. Segitu menakutkankah, segitu menakutkannya kah hamba-hamba Allah bagi anak-anak Tuhan? Gitu. Itu ya, itu pertanyaan. Silakan kalian yang ke atas. Jadi jangan menuduh, bertanya aja yang baik. Kita kasih kok. Insya Allah kalau kita mampu menjawab, kita jawab. Silakan. Silakan teman-teman yang di bawah, yang Kristen kalau mau bertanya, typing pun boleh. Kalau nggak mampu untuk naik ke atas bertanya, silakan typing aja di bawah. Kalau tidak, saya fokus materi. Ya, kita bicara tentang dialektika dulu, teman-teman. Dialektika itu sesuatu yang diatur oleh metodologi. Ya, kita harus paham itu. Dialektika atau dialog seharusnya itu membangun, bukan mendegradasi ilmu pengetahuan. Makanya saya berharap komal-komal Islam itu memberikan edukasi. Nah, walaupun kita kesulitan menghadapi orang-orang Kristen yang birahi naik ke komal atau yang sering menghujat, kita tetap harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengedukasi. Karena kita lagi ngajak berantem, ya. Jadi buat kalian Kristen, kalian itu diberikan hak dua di komal yang ada sayanya, tapi ya kalau yang nggak ada saya nggak apa-apa. Pertama, hak kalian adalah bertanya saja, ya, bertanya saja. Yang kedua, hak kalian adalah menjawab pertanyaan kami. Nah, tema kali ini berupa pertanyaan. Pertanyaannya, Greg silakan dibuat. Greg bisa bikin judul yang di atas nggak, Greg? Judul di atas, bukan di stiker. Nggak bisa nih. Ayo dicoba. Nggak ada itu, yang nggak ada bentuknya, nggak ada. Oh, nggak ada. Coba lihat itunya kan ada. Coba lagi klik Yang pensil kotak. ya? No, yang kotak. Oh iya. Sorry. Yang kotak. Yang di tengah. Kemudian lihat papan. Papan tulis. Papan Klik tulis di lagi. situ. Iya. Ya, papan. Mulai. Bisakah Firman jadi anjing? Tanda tanya. Oh, paham, udah. Oke, bisa Firman jadi, oh ya. Di header di kepala. Bisakah? Nah, Jadi guguk aja, Uni. boleh jadi gugu. Jadi ini pertanyaan teman-teman ya. Nah, pertanyaan ini asal muasalnya yang pertama adalah karena ucapan dari orang Kristen sendiri. Apa ucapan orang Kristen mengatakan bahwa ya Aisyah, si Mika di sini cuman menghujat agama Islam, punya cinta terselubung. Aisyah dikait sama Mika, kayaknya benci kali ya. Ya Aisyah ya, atau Kenapa? Oten. Ada akun di bawah namanya Aisyah. Benci kali sama Aisyah kamu tuh Mika. Oten.
Aisyah tuh Oten. Oh, kamu apakan mereka sampai mereka begitu? Kamu janjikan cinta yang tulus, tapi kemudian mengingkarinya. Aduh. Gak tahu, dia minta tanda tangan sama aku, mungkin gak aku kasih kemarin tuh. Oh gitu. Nah mari kita bahas ya. Nah Oten bun Tuhan masuk surga, tanda tanya. Gak apa-apa itu juga boleh tuh. Ada tuh nampak. Salah sebentar. Nggak, ini juga bagus kok. Nah, pertanyaan ini, kalau pertanyaan saya itu ada Asran mau naik Gujun, si Asran deh. Pertanyaan saya adalah, bisakah firman menjadi guguk? Kenapa pertanyaannya begitu? Dan kenapa? Lalu Greg juga bertanya, Oten bun Tuhan masuk surga. Ini pertanyaan juga. Pertanyaan kami umat Islam itu muncul dikarenakan pernyataan kalian, ya, pernyataan kalian yang membuat kami bertanya kemudian. Pertama, pernyataan kalian bahwa kalian dijamin ke surga dengan percaya Tuhan kalian mati. Maka pertanyaan kami, berarti kalian bunuh Tuhan baru masuk surga? Atau pertanyaan kami sama, pernyataan kalian mengatakan Tuhan kami bisa jadi apa saja. Maka muncul pertanyaan kami, ya. Nawan Mas Syarifah, mulutmu itu menjijikan. Saya bahas nanti ya, tapi selesaikan dulu ya Nawan ya, standby di bawah. Maka pertanyaan kami ini muncul karena pernyataan kalian mengatakan bahwa Tuhan kami bisa jadi apa saja. Maka pertanyaannya, bisa nggak jadi anjing? Ya, itu pertanyaan. Nah, terkait tentang mulut saya menjijikkan, saya harus sampaikan jujur ya, mulutnya umat Islam itu tidak memakan yang najis. Nah, kalau mulut abang, Bang Nawan, itu setara duburnya orang Islam. Dubur kami mengeluarkan najis, mulut abang memasukkan najis ke dalam mulut abang. Jadi dubur abang tuh selevel dengan, mulut abang selevel dengan dubur saya. Levelnya loh bang, levelnya ya. Nah, kalau dubur saya ini mengeluarkan yang najis bang, bukan memasukkan yang najis dubur saya. Bedanya adalah bibir abang atau mulut abang memasukkan yang najis. Maka levelnya lebih mulia dubur saya dibanding mulut abang. Mulut saya mengeluarkan pengajaran untuk memakan makanan halal. Ya bang ya, Bang Nawan ya. Jadi mulut saya tidak menjijikkan. Kalau mulut saya itu menjijikkan karena apa? Karena mampu mengguncang imannya orang Kristen, makanya dianggap menjijikkan. Ya, kan ada lagunya bang, sekuntum dubur merah, kesukaan para pendeta di mana-mana, karena ada tai-tainya. Dubur warna merah pendeta sangat suka. Dubur warna hitam itu boleh juga. Dubur miring-miring yang penting kalian nungging. Dubur belang-belang bikin pendeta suka. Yang penting dubur. Mau ayam mau anjing yang penting dubur. Kan bagus lagunya. Jangan marah. Ya, jangan marah. Saya ini Bang Mega nih dia mau belajar nih. Saya ini duta pengawas dubur. Kenapa saya sangat khawatir anak-anak kita duburnya diganggu. Maksudnya apa? Teman-teman nggak, HIV AIDS sudah banyak, penyakit aneh juga sudah banyak. Itu distribusinya lewat lubang itu teman-teman, karena di situ banyak kotorannya, ya. Ya Bang Mega silakan dibuka kamera, Bang Mega silakan tanya aja. Bang Mega ini konon katanya mau bertanya, ya. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Silakan Bang Mega. Ini ada musik di mana? Ini ada musik nih. Di depan ini di depan. Tolong dulu Bang bakar rumah orang itu Bang. Nggak boleh. Siramkan bensin dulu Bang. Aku mau diskusi, diam kalian bilang. Masuk dulu, kalau masuk kalau nggak aku karungin kalian Bang. Ini Ripa, room ini kan room orang-orang pintar. Jadi jaga tulisannya, nggak boleh gitu ya. Itu saya ini orangnya tidak terbiasa Bang, benar ya. Ada sebuah statement dari orang yang boleh dikatakan inilah ya, statement dari orang-orang psikologi nih. Saya mute dulu abang ya. Orang cerdas itu bang tidak terbiasa berbahasa basi yang membuang-buang energi. Bicaranya pedas, jelas, dan tidak suka bertele-tele. Itu ciri-ciri orang cerdas tuh. Makanya kalau abang dengarkan omongan-omongan orang cerdas itu cenderung menyakitkan. Kenapa? Mereka itu tidak terbiasa bertele-tele dan mengulur-ulur waktu, karena mereka ingin the point, ingin orang tahu. Makanya terkadang diksi yang digunakan itu diksi yang terdengarnya tuh pedih gitu. Padahal itu fakta. Contoh tadi, ya.
kecuali itu candaan, itu kan candaan tuh, candaan tuh Bang Makaraja, orang itu kan cuma candaan. Saya tahu Abang tidak akan melakukan itu dan kita pun dilarang dalam negara kita, itu candaan, kayak satir gitu. Tapi kalau seandainya kenyataan begini, kalau saya berhadapan dengan orang Kristen, saya pengen orang Kristen itu cepat-cepat paham, maka kita gunakan bahasa yang ya juga ya, bisa nggak Tuhan jadi binatang ya. Jadi kan memancing teman-teman berpikir. Oh, kok kasar Riva? Ini Bang, parameter kasar dalam Islam dan Kristen itu beda. Bagi kami umat Islam mengatakan manusia anjing itu memang kasar. Tapi bagi kalian tidak. Kenapa? Dalam Bible manusia itu dikatakan anjing banyak ayatnya. Yeskiel pasal 13 nomor 4. Abang catat ayatnya. Jangan bilang nanti aku memfitnah pula. Cobalah catat ayatnya. Ya. Yeskiel pasal 13 nomor 4. Ya. Silakan. Udah ada catat. Mute Bang. Miknya. Besarkan aja Bang Mega ini. Yeskiel pasal 13 nomor keempat. Tapi sambil di mute ya Bang, ya ada suara musik soalnya Bang. Biar nggak ini di kita. Itu di perjanjian lama dulu. Ya, dan yang mengatakan itu bukan sembarangan Tuhan yang bilang. Nah, yang sedihnya lagi nih Abang Mega nih. Abang Mega nih sedih nasibnya. Jadi Abang Mega coba dengarkan dulu ya. Nanti kalau saya salah Abang bantah. Tapi Abang di mute dulu sambil baca Bible. Abang Mega ini termasuk sangat prihatin. Ya, pertama di dunia belum tentu bahagia. Enggak. Itu belum tentu bahagia. Maksudnya aku nggak menjustifikasi. Mudah-mudahan Abang termasuk orang bahagia ya. Tapi kan di dunia belum tentu bahagia. Dunia belum tentu kayak ganteng kali enggak, tapi lumayan lah. Maksudnya aku nggak bilang Abang jelek, Abang kurang ganteng aja, tapi Abang nggak jelek. Abang mirip ya, kalau Mika ini jelek, kalau Mika jelek dia ya. Kalau Abang itu nggak jelek, nggak ganteng, sedang-sedang aja ya. Nah, sudahlah di dunia nggak kaya raya. Sudahlah kemudian kita wajahnya pas-pasan. Sudahlah kemudian sering dimarahin istri pula, anak pula rewel. Tahu-tahu dianjing-anjingin lagi sama Tuhannya coba. Abang tahu nggak itu kalau Abang itu diistilahkan sebagai kunarion dalam bahasa Yunani-nya. Kalau mau kerja dulu aja, nanti baru fokus ke saya. Kalau udah, pertama Yeskiel 13 ayat 4 itu dalam perikopnya kepada nabi-nabi palsu di Israel, tapi tidak ada tertulis nabi palsu. Tertulisnya seperti anjing hutan nabi-nabimu ya Israel. Nah, Tuhan nganjing-anjingin orang, sedih kan? Nah, orang Kristen juga disetarakan anjing sama Yesus dalam Matius pasal 15 nomor 26. Ini bukan kata saya Bang, kata Burita Wahyu. Nanti saya kasih datanya nih. Catat ayatnya Bang. Abang catat ayatnya Matius pasal 15 nomor 26. Itu ayatnya. Penjelasannya nih ya, penjelasannya Burita Wahyu nih. Saya kasih ayatnya. Saya bukakan datanya ya Bang ya, supaya kita enak diskusinya. Nanti kalau mau bicara buka mic dulu abangku ya. Nih. Ini bukan apa Bang, buka kalau mau bicara buka mic Bang. Abang tadi saya mute. Nah, nih. Ya, halo. Ya Bang. Nah, ini situs nih. Ini situs ya. Situs ini namanya situs Sarapan Pagi Biblika. Ini milik tulisannya Ibu Rita Wahyu. Ini orang yang nulisnya, namanya Rita Wahyu. Dan ini salah satu situs resmi dari orang Kristen. Apa kata Ibu Rita Wahyu? Berkat kepada, coba Abang baca ini. Berkat kepada anjing, berkat kunarion. Apa itu Nah, artinya? coba Abang baca ini. Jangan saya, Abang baca aja. Saya cuma membantu Abang memberikan literasi. Silakan. Nah, ya, nih kita baca ini ya. Orang bodoh Rifa, jadi kan kita jadi pintar kalau memang pintar nantinya jadi. Ya, jangan mau bodoh ya Bang. Ya, saya yakin Abang orang pintar kok. Hanya masih menolak aja, nggak apa-apa. Itu hak Abang kok nih ya. Nih ya, nih Bang nih. Kisah yang dicatat dalam Markus pasal 7 24 ayat 29 atau yang dicatat di Matius 15 21 28 adalah kisah favorit saya, kata Burita Wahyu. Dan perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya
Karena perempuan goyim itu adalah lambang dari kita, seorang non-Yahudi yang diberi kesempatan oleh Yesus untuk menerima berkatnya. Maka dibuatlah di sini berkat kepada anjing. Jadi kalau ada orang di luar Yahudi yang diberkati Yesus, menurut murid Wahyu itu adalah tipologinya anjing. Maaf. Nah, jadi itulah kenapa saya bilang abang ini cukup sedih hidupnya. Pertama, di dunia belum tentu bahagia, di akhirat apalagi belum tentu masuk surga. Udahlah berusaha semaksimal mungkin pikul salib, dianjing-anjingin ya Tuhannya gitu. Maaf ya bang ya, ini agak sedih, emang menyakitkan, tapi ya mudah-mudahan abang nggak mau lah digituin ya. Kalau saya jangankan dianjingin bang, saya dikatakan rival, singa, saya nggak terima. Saya bukan binatang, saya orang. Makanya Allah saya memanggil saya dengan panggilan begini, ya ayuhan nas, ya ayyuhal mu'minin, ya ayyuhal muhsinin, ya yang ibadi, ya hambaku, wahai manusia, ya wahai orang mukminin. Nggak ada di dalam agama Islam itu kami hambanya Allah itu dipanggil dengan panggilan penyetaraan dengan hewan ternak. Inilah bentuk pembuktian bahwa Al-Quran itu tidak punya diksi kasar dalam penyampaian pemaparannya gitu bangku. Tapi kalau Bible Yeskiel 13 ayat 4 seperti anjing Tuhan yang bilang tuh. Yang ini juga gitu, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Lalu datanglah perempuan ini. Kan ceritanya gini bang, perempuan ini bukan orang Yahudi. Terus dia minta tolong sama Yesus, Tuhan tolong aku, anakku kena roh kejahat, roh iblis, roh setan. Lalu apa kata Yesus? Diam aja Yesus, dicuekin sama Yesus. Datanglah murid Yesus, apakah perlu diusir itu perempuan itu? Dijawab sama Yesus, tidak layak memberikan roti kepada anjing, mengambil roti dari tangan anak-anak domba lalu memberikannya kepada anjing. Perempuan ini bilang gini, ya udahlah Tuhan, aku emang anjing, katanya. Ya udahlah, kalau kau udah ngaku anjing baru aku tolong. Kayak gitu, sedih kali kan bang, kan sedih kali kayak gitu. Ternyata perumpamaan anjing itu atau kunarian itu merujuk kepada orang Yahudi yang diberkati Yesus. Lah abang lah itu, kan sedih kali aku. Abang kan orang, jangan mau lah jadi binatang. Gimana menurut abang Tapi itu? kan gini loh Rifa, boleh ngomong nggak ini? Boleh ngomong. Boleh, tapi pakai ada headset bang, biar enak suaranya, agak kencang sedikit, kecil suaranya. Ini Itu ikut bagus nggak tuh. suaranya? Bagus itu bang, bagus. Gini loh Rifa, tadi kan saya sudah bilang, jadi kebetulan kita kan jumpa nih orang pintar sama orang bodoh, ya kan? Di sana pintar, sini bodoh, ya kan? Nah, jadi di dalam kebodohan saya, apalagi kebetulan kan saya orang Kristen, ya. Saya kan tidak memahami, memang mungkin saya hanya beriman sebagai, mungkin iman saya Kristen, tapi saya tidak betul-betul memahami, alias saya itu awam gitu loh, Bang Rifa. Makanya dalam hal ini kan aku ingin mencari kebenaran, mungkin di room kalian, ya kan. Nah, jadi tapi kan sebetulnya kan di dalam kehidupan saya itu kan saya belum pernah didoktrin tentang ajaran seperti ini, maksudnya membahas anjing segala macam. Jadi betul-betul pure yang saya pernah dengar ya tentang kebaikan, tentang kasih, tentang begini gitu. Walaupun secara hidup saya belum saya lakukan 100% gitulah, mungkin ada sedikit-sedikit gitulah. Tapi di room ini saya kok menemukan ajaran seperti ini gitu loh Rifa. Coba tolong dijelaskan. Tidak mungkin gereja terang-terangan mengajarkan Yesus mengatakan perempuan anjing, tapi gereja tidak bisa membantah. Tidak mungkin gereja bisa membantah karena ayatnya ada. Bahkan itu dibahas oleh para akademisi Kristen termasuk Burita Wahyu. Kalau ayatnya tidak ada, kami kemudian menyampaikan kepada kalian, kalian boleh melaporkan kami ke kantor polisi dugaan penistaan agama, yaitu menambahkan ayat yang tidak ada. Pada faktanya ayatnya ada. Kenapa banyak pendeta yang tidak mau membahas? Gini bang, pendeta itu berusaha supaya mereka membangun gereja dan jemaatnya banyak.
Kira-kira masuk akal nggak kalau mereka mengajarkan ajaran ini di gereja? Nggak mungkin. Maka masuk akalnya adalah pendeta di gereja itu mengajarkan ajaran yang terlihat kasih, terlihat indah, supaya menyenangkan hati kalian. Kenapa? Ya kalau dia batu ya orang yang berakal tinggalin gereja lah, nggak mau dia di situ. Hilang perpuluhannya, kan mereka dapat perpuluhan tuh. Nggak mungkin. Makanya di gereja itu kalian cuma mendengar, akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya kawan-kawan. Yesus mati buat kita. Kalian dijamin masuk surga. Bayar perpuluhan yuk. Kan gitu. Kalian kurang apa nih? Tuhan udah baik, maka kalian udah mati demi kalian. Kalian nggak mau bayar perpuluhan, disinggung aja begitu terus kan. Nah, tapi kalau seandainya pendeta tiba-tiba ke saudara-saudara yang terkasih, ingat kejadian Yesus dalam Markus dan Matius, ketika pada waktu itu ada seorang perempuan Samaria berkata, Tuhan tolong aku, lalu Yesus diam cuek saja. Kemudian muridnya berkata, maaf usir. Lalu Yesus berkata, tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Lalu perempuan mengaku, iya aku anjing Tuhan, baru ditolong. Ketika itu disampaikan di gereja, bubar kita katanya. Ngapain kita di sini katanya? Tuhan kita dikatain ngata-ngatain orang anjing katanya. Itu kenapa banyak orang Kristen yang tidak mendapatkan semua isi Bible di gereja. Makanya kalian nggak boleh bertanya di gereja. Abang pernah bertanya sama pendeta. Ada kawanku bilang gini, Riva katanya, aku kalau bertanya di gereja katanya, dibilang aku udah nggak ada punya Roh Kudus katanya, disuruh baptis lagi aku katanya. Kau kehilangan Roh Kudus katanya. Kalau apalagi kalau pertanyaannya nggak bisa dijawab sama pendeta katanya. Nah, umat Islam bukan begitu. Umat Islam ini mau berbagi, kami justru minta ditanya. Saya justru datang ke room-room begini untuk ditanya. Saya buka room itu untuk ditanya. Kenapa? Ini bukti saya insya Allah mampu mempertanggungjawabkan iman saya. Nggak ada ketakutan, nggak ada ceritanya abang bertanya, kau tanya bang, kami itu nggak ada. Udah ada roh hantu dalam dirimu, nggak ada. Justru orang yang ingin cerdas itu diawali dengan bertanya. Saya kasih umpama begini, abang kalau pengen dapat buah di sebuah pohon, abang harus ambil dulu galah, baru abang jolok. Pertanyaan itu ibarat kita mencolok itu, jadi jatuh buah itu ke kita. Jadi orang cerdas itu pertanyaannya adalah pertanyaan sekali bertanya mampu menggali ilmu orang lain, itu pertanyaan cerdas tuh. Tapi kalau pertanyaannya justru mendegradasi atau menurunkan value, kayak pertanyaan siapa yang menyaksikan Tuhan pertama sekali menciptakan manusia? Manusia mana yang itu kan pertanyaan bodoh. Nah, saya yakin abang ini karena rendah hati aja. Abang bukan orang bodoh. Hanya abang kan tidak mendalami teologi. Abang hanya mendapatkan Kristen itu dari pendeta, dapat doktrin dari keluarga, didoktrin dari gereja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi apa cukup di situ? Kami nggak boleh begitu. Saya katakan persamaan kita berdua adalah nih. Kalau Anda Kristen dari lahir ya, persamaan kita berdua adalah kita sama-sama dapat agama dari keluarga kita. Benar nggak? Ya, benar nggak? Artinya kita berdua ini boleh dikatakan beragama secara FOMO, ikut-ikutan kita berdua. Tapi masalahnya abang sampai detik ini masih ikut-ikutan. Saya tidak, saya berhenti ikut-ikutan itu di saat tahun 2020. Di tahun 2020 saya berhenti ikut-ikutan. Saya mempertanyakan iman saya dulu. Benar nggak Allah ini Tuhan? Kok bisa? Apa alasannya? Kenapa Quran dikatakan suci? Kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi? Saya tanya dulu ke agama saya. Nanti pertanyaan itu sudah saya bisa jawab, saya sudah temukan jawabannya, baru saya tanyakan kepada orang Kristen. Makanya kalau abang seandainya lihat saya kalau diskusi dengan pendeta, pertanyaan saya itu melulu tentang esensi, tentang sesuatu yang benar, tentang sesuatu. Contoh, apa yang Tuhan pada diri Yesus? Kenapa Bible dikatakan suci? Selalu pertanyaan saya begitu. Karena saya mampu menjawab itu. Kenapa Quran saya bisa dikatakan kitab suci? Ternyata adalah pertama, Quran saya tidak ada kontradiksi. Quran saya tidak pernah distorsi. Quran saya itu perkataan Tuhan, bukan perkataan Nabi Muhammad. Quran saya itu merupakan petunjuk bagi kami beragama tentang nama Tuhan ada di situ. Ya, tapi Bible, mohon maaf. Kalau saya tanya sama orang Kristen siapa nama Tuhan kalian, berserak kalian. Nggak ada yang tahu. Abang buka kitab perjanjian lama, buka perjanjian baru. Coba saya tanya, nama Bapak siapa? Nggak tahu kalian. Hanya nama Bapak Yesus yang diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Siapa namanya? Kalau dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Kalau dalam Alkitab ya Mbak ya, mungkin ya apa namanya terjemahan Alkitab lah ya Allah. Tidak ada. Maaf.
Allah itu Allah. ya saya Namanya jelaskan. Allah. Ini abang tidak tahu, saya wajib beritahu. Allah itu tidak pernah menjadi nama Tuhan, tidak pernah. Allah itu adalah kesalahan sebut lidah orang Kristen menyebut nama Tuhan kami. Kenapa begitu? Karena kitab abang terjemahan bahasa Indonesia, maka mengambil semua kamus KBBI. Saya tunjukkan dalam kamus KBBI Allah itu nama Tuhannya orang Islam. Ya, nih kita pakai KBBI ini karena kitab kalian terjemahan bahasa Indonesia, otomatis sandarannya kepada KBBI. Mari kita lihat apa arti Allah dalam KBBI. Kita pakai yang online-nya aja. Ya, makanya saya bilang teman-teman Kristen, cara terbaik untuk belajar itu adalah pahami dulu KBBI. Kalau sudah paham KBBI, insya Allah nanti bakalan bertambah cerdas teman-teman. Nah nih ya, nih kata Allah dalam KBBI ini bukan cuman kamus nasional bang, kamus Cambridge, kampus Oxford itu juga mengatakan begitu. Arti kata Allah, dan ini tidak bisa dibaca Allah. Kenapa? Nih saya tunjukkan ada dua kata ya. Coba abang baca nanti. Nih. Nih. Ya, saya tunjukkan dua kata. Nah, coba abang baca ini. Allah. Nah, inilah pronunciation atau lafaznya dari yang abang sebutkan tadi. Abang tahu nggak arti ini dalam KBBI? Allah dalam KBBI artinya adalah kalah dan tewas. Nih, kalah dan tewas. Nah, sementara ALLAH tadi nggak bisa dibilang Allah karena ini menyadur atau mengambil nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nih, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta. Jadi ini nama Tuhan. Nah, selama ini abang dan kawan-kawan Kristen itu sudah keliru menyebut nama Tuhan dengan nama Allah, karena nama Allah tidak pernah dikatakan sebagai nama Tuhan. Nah, kalau untuk gelar, mari kita bahas. Dalam istilah bahasa Indonesia, gelar itu Tuhan. Dalam bahasa Yunani, gelarnya Theos. Dalam bahasa Inggris, God. Dalam bahasa Ibrani, Eloah. Dalam bahasa Aramaik, Allah. Dalam bahasa Arab, Ilah. Maka kalau abang bilang nama Tuhan saya adalah Ilah, itu bukan nama, itu namanya generik. Ngerti nggak membedakan proper name dengan generik? Proper name itu nama yang pantas. Nah, abang itu generic name, istilah untuk Anda sebagai laki-laki dewasa di atas saya. Adek Jun laki-laki, saya panggil adek, istilah untuk dia. Abang banyak, tapi abang-abang apa? Abang-abangan, abang kandung, abang tiri, abang angkat. Banyak kan? Nah, kalau Allah proper name itu hanya punya dia sendiri, Rifa. Memang banyak orang bernama Rifa, tapi Rifa yang adalah saya, cuman saya, yang seperti ini cuman saya. Maka nama yang pantas bagi saya Rifa. Nama yang pantas bagi Tuhan kami yang dikenalkan oleh Quran adalah Allah, proper name, nama yang pantas. Nah, jadi kalau abang bilang nama Tuhan dalam Perjanjian Baru dan Bible itu ada, dalam Bible itu adalah Allah, itu salah bang. Nggak ada literasinya sama sekali pendukungnya. Itu doktrin gereja. Tapi kami tidak masalah kalian sebutkan itu, karena itu hak kalian. Sebagai warga negara Indonesia, kami tidak menghalangi kalian mengimani apapun, itu hak. Tapi sebagai saudarimu yang berbeda keyakinan denganmu, yang belajar sama ini, wajib memberitakan kepadamu supaya Anda tidak lama-lama salah. Nah, kita fokus kepada nama Tuhan. Kalau abang lihat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam teks Septuaginta, Yod He Vav He itu tidak tertulis, ya, tidak tertulis sama sekali, karena Septuaginta itu berbahasa Yunani. Dalam teks Qumran ini teks yang lebih dulu daripada Septuaginta, memang ada kata Yod He Vav He. Tapi sampai detik ini kita tidak mendapat konfirmasi dari Yahudi manapun bahwa Yod He Vav He itu nama. Karena setahu saya Yod He Vav He itu huruf. Coba R-I-V-A itu huruf, maka disebut dengan R-I-V-A, huruf itu. Rifa baru menjadi nama. Nama abang taruhlah Joni, Joni, itu bukan nama.
Itu ejaan huruf. Kalau sudah dipanggil Ya. Johnny baru menjadi nama. Sekarang saya tanya, Yod Hevav bagaimana cara melafazkannya? Yod apa ya? Yod apa? Itu huruf. Jadi tidak ada. YHWH. Itu huruf juga, huruf Y, W dan YHWH. Itu huruf juga. Oh, Yesua Hamasiah. Baru nama. Baru nama Artinya, dan gelar. Berarti Tidak Yesua ada Hamasiah dong, urusannya. Elohim. Berarti YHWH itu singkatan nama berarti. Ya. Nah ini, coba abang tunjukkan literasi yang menunjukkan bahwa Yod Hevav itu adalah singkatan dari Yehosua Hamasiah. Kalau tidak berarti doktrin lagi. Jangan percaya kepada doktrin, iman buta itu namanya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.